Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi aqsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Utama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan karunia serta rahmat-Nya sehingga kita dapat melaksanakan seminar pada malam ini. Salat dan salam tak bersama-sama kita hadiahkan kepada junjungan umat yang ini Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke alam sama seperti saat sekarang ini. Baiklah, yang saya hormati dosen pembimbing yaitu Profesor Rudin MPD dan Dr. Yuni Astuti. Perkenalkan, nama saya Asep Maulana dengan NIM 2108639 yang pada malam ini akan menampilkan seminar proposal yang berjudul hubungan antara koordinasi mata tangan dan kekuatan otot lengan dengan kecepatan syuting atlet petang. Yang pertama langsung saja kita masuk yaitu ke bab 1 yaitu latar belakang. Filosofisnya yaitu petang merupakan olahraga tradisional yang berasal dari negara Prancis yang sudah berkembang sejak zaman Yunani kuno sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Olahraga ini menjadi lebih modern ketika diperkenalkan oleh Jules Paul Leonner pada tahun 1907 di kota El Siontat di provinsi di selatan Prancis. Olahraga petang merupakan olahraga permainan melempar bola besi mendekati bola kayu. Ukuran lapangan standarnya adalah 4 meter kali 15 meter di atas tanah keras, gravel atau batu dan rumput. Secara idealis, menurut Suf pada tahun 2015 menyatakan bahwa karakter olahraga petang cenderung membutuhkan akurasi. Siapapun yang mau bermain petang tidak peduli berapa umur, jabatan, jenis kelamin. Semua diperbolehkan bermain petang. Menurut Hermawan pada tahun 2012, berdasarkan tujuan mekanika utamanya, permainan petang termasuk ke dalam cabang olahraga yang mempunyai tujuan mencapai kecepatan maksimal. Artinya, lemparan yang dilakukan harus tepat mengenai sasaran tertentu untuk mendapatkan poin kemenangan. Yang ketiga yaitu realistis. Berdasarkan observasi penulis di lapangan, koordinasi mata dan tangan dan kekuatan otot lengan masih belum memenuhi kriteria dalam pertandingan, sehingga perlu diadakan tes mengenai koordinasi mata dan tangan serta kekuatan otot lengan. Selanjutnya kita masuk ke identifikasi masalah. Yang pertama yaitu masih sering terjadinya kegagalan mendapatkan poin oleh para atlet dalam melakukan syuting. Yang kedua, kurang tepatnya akurasi syuting. Hal ini dibuktikan dengan tidak mampunya atlet untuk mendapatkan poin pada event Pomnas 2022. Yang ketiga, masih kurangnya pembinaan atlet-atlet daerah sehingga masih minim informasi dan pengetahuan tentang petang. Yang keempat, belum diketahuinya hubungan antara faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hasil syuting atlet petang Universitas Negeri Padang, antara lain yaitu koordinasi mata dan tangan dan kekuatan otot lengan. Sebelum kita lanjut, kita harus masuk ke pembatasan masalah. Pembatasan masalahnya, berdasarkan identifikasi masalah di atas, terlihat bahwa permasalahan dalam penelitian ini sangat luas. Untuk itu, perlu dilakukan pembatasan masalah, yaitu terkait hubungan antara koordinasi mata dan tangan dan kekuatan otot lengan dengan kecepatan syuting atlet petang Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada hubungan koordinasi mata tangan dengan kecepatan syuting atlet petang? Yang kedua, apakah ada hubungan kekuatan otot lengan dengan kecepatan syuting atlet petang? Yang ketiga, apakah ada hubungan antara koordinasi mata dan tangan dan kekuatan otot lengan secara bersama-sama dengan kecepatan syuting atlet petang? Selanjutnya itu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengungkap hubungan koordinasi mata tangan dengan kecepatan syuting atlet petang. Yang kedua, untuk mengungkap hubungan kekuatan otot lengan dan kecepatan syuting atlet petang. Yang ketiga, untuk mengungkap hubungan antara koordinasi mata dan tangan dan kekuatan otot lengan secara bersama-sama terhadap kecepatan syuting. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis, yaitu sebagai sumber teoritis bagi sasaran ilmu pengetahuan, ilmu keolahragaan, khususnya cabang olahraga petang. Yang kedua, sebagai bahan referensi dalam memberikan materi kepada atlet di lingkungan tempat latihan.
secara praktis, yaitu yang pertama bagi pelatih dapat membantu mempermudah proses pelatihan para atlet, khususnya dalam mempelajari teknik gerak dasar syuting petang. Selanjutnya, secara bagi atlet dapat mengetahui hubungan antara koordinasi mata dan tangan dan kekuatan otot lengan dengan ketepatan syuting dan berlatih lebih giat lagi untuk meningkatkan kecepatan syuting. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu kajian pustaka. Yang pertama kajian teori. Yang pertama itu hakikat petang. Musalifah pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa petang adalah salah satu bentuk permainan bowls yang tujuannya melempar bola besi sedekat mungkin dengan bola kayu yang disebut dengan kon, dan kaki harus berada di lingkaran kecil. Petang termasuk olahraga prestasi. Bentuk asli permainan ini muncul pada 1907 di La Ciotat di Provence di selatan Prancis. Namanya berasal dari les petanque dalam dialek Provençal di bahasa Occitan yang berarti kaki rapat. McNally dan Samsudin dalam Samsudin pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa petang is a sport that requires manipulative skill, throwing, and visual object control, but the players must toss the balls to land close the jack for point. Yang artinya, petang adalah olahraga yang membutuhkan keterampilan manipulatif atau melempar dan kontrol objek visual, di mana para atlet harus melempar bola untuk mendarat sedekat mungkin dengan jack. Sejarah petang berasal dari abad ke-6. Orang Yunani kuno telah memainkan permainan melempar koin, batu datar, dan bola batu yang disebut speriktik. Bangsa Romawi kuno memodifikasi permainan dengan menambahkan target yang harus didekati sedekat mungkin. Variasi Romawi dibawa ke Provence oleh tentara Romawi dan pelaut. Sebuah makam di Romawi di Flores menunjukkan orang bermain game ini membungkuk untuk mengukur poin. Yang kedua, alat dan perlengkapan petang, yaitu yang pertama ada bola besi, jack, circle, meteran, dan lapangan. Yang ketiga itu teknik dasar bermain petang. Teknik adalah salah satu komponen dan sebagai alat utama dalam suatu permainan untuk sebelum memulai suatu permainan dan dapat dilakukan dengan baik yang benar. Menurut penelitian Cahyono dan Nurholis pada 2018, bahwa teknik permainan dalam olahraga petang memiliki dua teknik lemparan, yaitu yang pertama teknik pointing. Teknik pointing merupakan satu upaya seorang atau tim dalam menghantarkan bola untuk mendekati target. Dalam melakukan teknik pointing tersebut ada dua cara, yaitu dengan berdiri dan jongkok. Yang kedua itu teknik shooting. Teknik shooting merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seorang atau tim dalam menjauhkan bola lawan dari target. Dalam melakukan teknik shooting juga dapat dilakukan dengan cara berdiri maupun jongkok. Yang keempat, hakikat kecepatan shooting petang. Yang pertama yaitu pengertian shooting. Shooting merupakan keahlian dasar yang harus dimiliki oleh setiap pemain, karena tujuannya adalah menjauhkan bola lawan dari bola kayu. Oleh karena itu, teknik shooting merupakan hal terpenting karena kemenangan regu suatu pertandingan ditentukan dengan jumlah skor yang ditentukan. Yang kedua itu faktor-faktor yang mempengaruhi shooting. Yang pertama itu ada jarak, yang kedua mobilitas, yang ketiga sikap, yang keempat ulangan tembakan, yang kelima yaitu situasi dan suasana. Selanjutnya kita masuk ke unsur. Yang pertama, unsur penting dalam shooting. Yang pertama itu koordinasi mata dan tangan. Salah satu unsur penting untuk mempelajari dan menguasai keterampilan dalam olahraga adalah koordinasi. Dalam olahraga petang terdapat unsur-unsur yang tersirat dalam kemampuan motorik kasar, yaitu kekuatan, koordinasi, kecepatan, keseimbangan, dan kelincahan yang bisa dimodifikasi secara maksimal dengan program latihan. Koordinasi merupakan salah satu elemen yang didefinisikan secara tepat karena fungsinya sangat terkait dengan elemen-elemen kondisi fisik dan sangat ditentukan oleh kemampuan sistem persarafan pusat. Ada beberapa pengertian para ahli mengenai koordinasi sebagai berikut. Menurut Jonat dan Krempel dalam Safruddin pada tahun 2011, koordinasi merupakan kerjasama sistem persarafan pusat
sebagai sistem yang telah diselaraskan oleh proses rancangan dan hambatan serta otot rangka pada waktu jalannya gerakan secara terarah. Soeharno dan dalam Safruddin 2011, koordinasi adalah kemampuan seseorang merangkaikan beberapa unsur gerak menjadi suatu gerakan yang selaras dengan tujuannya. Kemudian menurut Bompa dalam Safruddin pada tahun 2011, mengumpulkan bahwa koordinasi merupakan suatu kemampuan yang sangat kompleks, sangat terkait dengan kecepatan, kekuatan, daya tahan, dan kelentukan. Selanjutnya itu kekuatan otot lengan. Kekuatan adalah tenaga dan gaya. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kekuatan adalah strength, yang artinya adalah satu kemampuan otot yang berkontraksi secara maksimal. Dalam kegiatan olahraga, kekuatan sangat diperlukan untuk mencapai hasil maksimal, di mana dengan kekuatan yang dikeluarkan atlet diharapkan mampu memberikan pengaruh yang baik dalam mencapai prestasi. Kekuatan dapat membantu meningkatkan komponen-komponen seperti kecepatan, kelincahan, dan kecepatan. Kekuatan adalah tenaga dan gaya, sedangkan dalam bahasa Inggris kekuatan adalah strength, yang artinya suatu kemampuan otot berkontraksi secara maksimal. Selanjutnya kita masuk ke kerangka berpikir. Yang pertama, hubungan antara koordinasi mata dan tangan dengan kecepatan syuting atlet petang. Koordinasi merupakan kemampuan untuk melakukan pergerakan dalam berbagai tingkat kesulitan dengan cepat dan efisien. Koordinasi sangat menentukan seorang atlet untuk melakukan lemparan, maka akan berdampak dengan kecepatan syuting yang baik pula. Menurut Bompa yang dikutip oleh Adi pada tahun 2017, bahwa dalam koordinasi mata dan tangan akan menghasilkan akurasi yang berorientasi pada kecepatan waktu dan sasaran yang akan dituju. Melalui akurasi yang baik, maka perkenaan bola dan target yang akan disyuting dalam petang, koordinasi mempunyai peranan yang cukup menentukan. Hal ini berkaitan dengan kapan harus melepas bosi, seberapa tinggi, dan bagaimana atlet mampu menjaga kestabilan badan saat melempar. Yang kedua itu hubungan antara kekuatan otot lengan dan kecepatan syuting di atlet petang. Kekuatan sangat erat kaitannya dengan atlet. Ketika atlet memiliki kekuatan yang baik, akan menghasilkan kualitas atlet yang baik pula. Begitu juga dengan olahraga petang. Ketika atlet memiliki kekuatan yang baik, maka akan menghasilkan lemparan yang bertenaga. Di dalam petang, kekuatan otot lengan sangat penting, di mana setiap lemparan yang harus dilakukan membutuhkan tenaga untuk menjaga konsistensi dalam melakukan lemparan. Adi pada 2007 menyatakan bahwa kekuatan adalah kemampuan yang memungkinkan otot atau sekelompok otot untuk menghasilkan kerja fisik secara eksplosif. Hal ini akan berpengaruh terhadap operasi syuting yang dilakukan di dalam permainan maupun syuting game. Yang ketiga, hubungan antara koordinasi mata dan tangan dan kekuatan otot lengan secara bersama-sama terhadap kecepatan syuting atlet petang. Olahraga petang adalah olahraga yang memiliki akurasi dan juga konsistensi dalam melakukan syuting bola. Untuk menguji akurasi dan tes koordinasi mata dan tangan merupakan unsur penting untuk mempelajari dan menguasai keterampilan dalam olahraga adalah koordinasi. Koordinasi merupakan salah satu elemen yang didefinisikan secara tepat karena fungsinya sangat terkait dengan elemen-elemen kondisi fisik dan sangat ditentukan oleh kemampuan sistem saraf pusat. Petang juga membutuhkan kekuatan otot lengan untuk membantu dalam melakukan lemparan. Dengan tes kekuatan otot lengan, bahwa tingkat konsistensi seiring dengan besar kecilnya kekuatan otot lengan. Kekuatan otot merupakan hal penting setiap orang. Lengan adalah anggota tubuh yang berfungsi untuk mengambil, memukul, ataupun melempar suatu benda. Kekuatan otot lengan merupakan kemampuan dari seseorang yang dipakai secara maksimal dalam jangka pendek untuk lemparan syuting dalam olahraga petang. Kekuatan otot lengan sangat mempengaruhi gerakan syuting. Tembakan syuting utama disebut dengan karo, di mana subjek menembak posisi bola dengan penuh sehingga bola target dihapus dan bola shooter mengambil tempatnya dan dengan memperhatikan titik atau masih berada di dekat posisi awal target. Selanjutnya dalam penelitian ini saya menimbulkan hipotesis, yaitu yang pertama ada hubungan antara koordinasi mata dan tangan dengan kecepatan syuting atlet petang. Yang kedua, ada hubungan antara kekuatan otot lengan dengan kecepatan syuting atlet petang. Yang ketiga, ada hubungan antara koordinasi mata tangan dan kekuatan otot lengan secara bersama-sama dengan kecepatan syuting atlet petang. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, A. Jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.
yaitu cara penelitian dengan mengumpulkan data dari hasil pengukuran tes koordinasi mata dan tangan dan kekuatan otot serta shooting. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain korelasional, yaitu untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, dan seberapa eratnya hubungan serta berarti atau tidaknya. Yang kedua yaitu tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian. Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di lapangan petang Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Waktu penelitian. Dalam penelitian ini akan dilakukan setelah disetujuinya seminar proposal ini oleh para penguji dan pembimbing. Yang C yaitu populasi dan sampel penelitian. Menurut Hardani dan kawan-kawan pada 2020 menyatakan bahwa seluruh objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala, nilai tes atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Hal senada, Winarno pada tahun 2013 menyatakan bahwa populasi adalah kelompok yang menjadi target atau sasaran studi. Populasi dalam penelitian ini adalah atlet petang WNP yang berjumlah 30 orang. Yang dijumlahkan yaitu dengan jumlah atlet perempuan 12 orang dan atlet laki-laki sebanyak 18 orang. Yang kedua, sampel. Menurut Adi Kunto dalam Iskandar pada tahun 2015, sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Teknik sampel berupa random sampling. Random sampling adalah teknik yang dipilih peneliti untuk bertujuan pengambilan sampel penelitian ini dapat dipergunakan secara acak, sederhana atau undian, atau menggunakan pendekatan random sampling, yaitu teknik penentuan lokasi dan sampel secara acak dengan menentukan jumlah sampel yang akan diteliti, memberikan nomor urut pada satuan sampel yang diambil serta dapat mewakili wilayah penelitian pengambilan sampel secara keseluruhan. Sedangkan menurut Sugiono pada 2012, random sampling merupakan metode yang digunakan untuk memilih sampel dari populasi secara acak sehingga setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk diambil sebagai sampel. Seluruh anggota populasi menjadi anggota dari kerangka sampel. Random sampling biasa digunakan jika populasi bersifat homogen. Berdasarkan pengertian tersebut, memenuhi untuk sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 16 atlet, yaitu atlet perempuan sebanyak 6 orang dan atlet laki-laki sebanyak 10 orang. Yang ketiga, desain operasional variabel. Variabel dalam penelitian ini adalah terdiri atas dua variabel bebas, yaitu koordinasi mata dan tangan dan kekuatan otot lengan. Kemudian variabel terikat adalah ketepatan shooting. Penjelasan tentang variabel dalam penelitian adalah sebagai berikut. Koordinasi mata dan tangan adalah untuk kerja atlet petang dalam melempar bola, tenis ke dinding yang dihitung frekuensinya selama 30 detik, dalam melempar dan integrasi mata sebagai pemegang utama dan tangan sebagai pemegang fungsi yang dilakukan suatu gerakan tertentu. Dalam hal ini, kedua mata akan memberitahukan kapan bola berada di suatu titik agar tangan langsung menerima dan langsung melakukan lemparan shooting. Yang kedua, kekuatan otot lengan merupakan unjuk kerja dalam melakukan push up selama 1 menit dan kemampuan dari seseorang yang dipakai secara maksimal dalam jangka pendek untuk lemparan shooting dan dalam olahraga petang. Kekuatan otot lengan sangat mempengaruhi gerakan shooting. Yang ketiga, ketepatan atau akurasi. Akurasi shooting adalah unjuk kerja atlet petang dalam stasiun shooting game dalam melakukan lemparan dan kemampuan seseorang untuk latihan ketepatan atlet dalam mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran dalam melemparkan bola dari jarak 6 meter, 7 meter, 8 meter, dan 9 meter. Yang selanjutnya itu jenis data dan sumber data. Pertama, jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yaitu hasil pengukuran koordinasi mata dan tangan dan kekuatan otot lengan serta ketepatan shooting atlet petang. Sedangkan data sekunder yaitu jumlah sampel atlet petang WNP. Yang kedua itu sumber data. Sesuai jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah atlet petang Universitas Negeri Padang. Selanjutnya instrumen penelitian. Yang pertama tes koordinasi mata dan tangan. Instrumen tes yang digunakan untuk mengukur koordinasi mata dan tangan menggunakan tes lempar tangkap bola tenis dan bidang berbentuk lingkaran dengan diameter 30 cm.
Pelaksanaannya sebagai berikut. Tester berdiri sejauh lebih kurang 2 meter dari tembok yang telah ditandai sebagai alat instrumen, yaitu berupa lingkaran. Tester diberikan kesempatan untuk melakukan lemparan ke arah sasaran dan menangkap bola kembali sebanyak 10 kali pengulangan. Dalam tes ini penilaian skor 1 apabila mengenai sasaran dan ditangkap kembali dengan benar. Yang keempat, jumlah skor adalah keseluruhan hasil lemparan tangkap bola dan tangan yang sama menggunakan tangan yang berbeda, menurut Mahendra pada tahun 2012. Yang kedua itu tes kekuatan otot lengan. Pengukuran kekuatan otot lengan dapat dilakukan dengan tes telungkup, angkat tubuh, atau push up. Pengukuran itu dilakukan dengan teknik tungkai lurus dan tungkai tekuk. Laki-laki melakukannya dengan teknik tungkai lurus, sedangkan perempuan dengan teknik tungkai tekuk atau berlutut. Prosedurnya yaitu yang pertama, atlet menelungkup. Untuk laki-laki, kepala, punggung sampai dengan tungkai posisi lurus. Untuk perempuan, kepala punggung lurus, sedangkan tungkai ditekuk atau berlutut. Yang kedua, telapak tangan bertumpu di lantai di samping dada dan jari-jari tangan ke depan. Yang ketiga, kedua telapak kaki berdekatan. Untuk laki-laki, telapak kaki bertumpu di lantai, sedangkan untuk atlet perempuan, tungkai ditekuk atau berlutut. Saat sikap telungkup, hanya dada yang menyentuh lantai, sedangkan kepala, perut, dan tungkai bawah terangkat. Dari sikap telungkup, angkat tubuh dengan meluruskan kedua lengan. Kemudian turunkan lagi tubuh dengan membengkokkan kedua lengan sehingga dada menyentuh lantai. Yang keenam, setiap kali mengangkat dan menurunkan tubuh, kepala, punggung, dan tungkai tetap lurus. Yang ketujuh, setiap kali tubuh mengangkat, dihitung sekali. Yang kedelapan, pelaksanaan telungkup angkat tubuh atau push up dilakukan sebanyak mungkin selama 1 menit. Pelaksanaan dinyatakan betul bila saat tubuh terangkat, kedua lengan lurus, kepala, punggung, dan tungkai lurus. Yang ketiga, tes ketepatan syuting. Yang pertama, tujuan. Tujuan tes ini untuk mengukur tingkat ketepatan atlet petang WNP. Yang kedua, alat. Bosi, station, shooting game, formulir, dan alat tulis. Jarak antara posisi berdiri dengan sasaran adalah 6, 7, 8, sampai 9 meter. Yang ketiga, petugas tes, yaitu pengamat dan pencatat hasil. Yang keempat, pelaksanaan. Pelaksanaan. Yang pertama, sikap permulaan. Terlebih dahulu, berdiri pada circle dan memegang bola. Kemudian pandang lurus ke arah target. Kedua, gerakan peserta mengambil awalan dengan badan condong ke depan dan lengan diayunkan ke belakang. Kemudian peserta mengayunkan ke depan dengan serta melepaskan bola yang terdapat di tangan ke arah target. Ketiga, peserta harus menyelesaikan rangkaian syuting sampai station 5. Yang kelima, mencatat hasil. Hasil yang dicatat adalah poin 1 lemparan bola. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Penelitian ini akan melihat ada tidaknya hubungan koordinasi mata tangan dan kekuatan otot lengan dengan ketepatan syuting atlet petang. Maka analisa data yang digunakan adalah korelasi ganda. Korelasi ganda merupakan korelasi antara dua atau lebih variabel bebas secara bersama-sama dengan variabel terikat. Angka yang menunjukkan arah beda kuatnya hubungan antara dua atau lebih variabel bebas dengan suatu variabel terikat. Penilaian korelasi bertujuan untuk menentukan ada tidaknya sumbangan itu. Yang pertama itu dengan uji normalitas. Adalah cara untuk menetapkan apakah distribusi data dalam sampel dapat secara masuk akal dianggap berasal dari populasi tertentu. Dengan distribusi normal. Uji normalitas untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi distribusi normal dilakukan dengan uji Liouville-Force pada taraf signifikan alfa 0,05. Uji normalitas digunakan dalam melakukan uji hipotesis statistik parametrik. Sebab dalam statistik parametrik dibutuhkan persyaratan dan asumsi. Selanjutnya itu uji linearitas. Dimaksud dengan untuk melihat ada tidaknya hubungan linear antara data prediktor yaitu variabel-variabel koordinasi mata tangan atau X1, kekuatan otot lengan X2, ketepatan syuting Y. Dalam uji linearitas garis regresi dengan ini melihat F dengan ketentuan sebagai berikut. Jika F dihitung F tabel atau jika nilai signifikan kurang dari 0,05 berarti linear. Sedangkan F dihitung kurang dari F tabel atau tidak signifikan lebih dari 0,05 berarti tidak linear. Yang ketiga, analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk melihat pengaruh sejumlah variabel independen X1, X2, X3, X4 terhadap variabel Y, dependen Y, menurut Stansialus S. Uwanto pada 2009.
Baiklah, mungkin hanya itu seminar pada pada malam ini. Saya Asep Maulana, jika ada kesalahan kata dan kalimat saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.